Shalom anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Bu Ivon. Hari ini Bu Ivon akan menyampaikan cerita yang berjudul Petani yang Malas. Cerita ini dikarang oleh Donald Dallas. Selamat mendengarkan. Ada seorang petani bernama Bapak Erik, ya. Nah, ini adalah rumah Bapak Erik. Wah, rumahnya reot-reot anak-anak. Reot-reot itu apa ya? Reot-reot itu rumahnya sudah tidak berdiri tegak, ya. Terus rumahnya kondisinya sudah tidak baik, keadaannya sudah tidak baik, ya. Pagernya miring-miring. Terus di halamannya banyak rumput-rumput kering. Terus ada gerobak yang berantakan. Punya sapi Bapak Erik, tapi sapinya kurus sekali. Ya, sampai tulangnya kelihatan. Nah, Bapak Erik ini punya keluarga. Ini keluarga Bapak Erik. Dia punya istri yang rajin. Dia punya anak-anak yang suka bekerja, anaknya ada 2, perempuan dan laki, tapi mereka tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena Pak Eriknya malas, ya. Jadi pakaian mereka sudah tua, robek-robek ditambal, rumahnya sudah kusam, nggak pernah dicat, karena Pak Eriknya malas. Nah, suatu pagi Pak Erik berkata kepada istrinya, "Mama, siapkan sarapan buat aku lapar." Lalu istrinya bernama Bu Ana, istrinya marah, "Kamu ini bangun siang-siang minta sarapan. Aku kasih tahu ya, kita sudah kehabisan uang, kita kehabisan susu, kita kehabisan nasi, kita nggak punya roti. Tapi aku lapar, tolong sediakan." "Nggak ada, sudah aku bilang nggak ada. Sekarang kamu harus pergi, kamu harus kerja. Kamu tidak boleh pulang kalau tidak membawa uang." Nah, istrinya marah-marah anak-anak, ya. Lalu Pak Erik ini meninggalkan rumah. Pesan istrinya apa? Tidak boleh pulang kalau tidak membawa uang, ya. Terus Pak Erik ini karena dia tidak biasa kerja, dia bingung mau kerja apa. Dia pergi jalan-jalan, dia nggak tahu harus ngapain. Lalu dia menemukan pohon yang besar. Dia duduk di bawah pohon, dia sandaran. Terus dia menemukan suling ajaib. Nah, suling di bawah pohon ini ada suling. Sulingnya itu sudah tua, ya. Bukan suling yang baru, bukan. Sudah tua, warnanya sudah kusam, warnanya udah nggak bagus lagi. Nah, terus dia lihat, wah, sepertinya suling ini menarik, ya. Terus pada waktu dia duduk-duduk, dia mendengar seorang wanita yang lewat. Wanita itu jualan kue. Kue brownies, keju, apel, jeruk, kue enak, kue. Terus Pak Erik itu berkata kepada orang yang jualan kue, "Bu, aku mau dong kuenya." "Oh, kamu kalau mau kue ini, kamu harus bayar." "Aku nggak punya uang," katanya Pak Erik, ya. "Boleh nggak aku bayar pakai suling? Sulingnya ini bagus loh. Aku nemu suling di bawah pohon." Terus ibu yang jualan kue berkata, "Oh, nggak bisa. Kalau kamu mau kue, kamu harus bayar. Bayarnya pakai uang. Aku nggak mau dibayar pakai suling," katanya gitu.
Terus Pak Erik ini ya mulai meniup suling. Ya, ketika dia tiup sulingnya, ternyata memang suling ini bukan suling biasa. Orang yang mendengar suling ini menari. Ya, jadi ibu yang jualan kue ini menari. Terus lama-lama ibu yang jualan kue ini capek ya, dan Bapak Erik tidak mau berhenti sulingnya. Terus Pak Erik meniup sulingnya tambah cepat. Ibu ini yang gendut ini, ibu ini terus berteriak, stop, 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 stop. Terus Pak Erik berkata, aku tidak mau stop, aku mau kuemu. Terus Pak Erik meniup dengan cepat sampai kue-kue ibu ini tumpah kuenya, semburat kuenya, jatuh kuenya, ya. Lalu ibu ini berkata, stop, ambil semua kueku, stop, stop. Lalu Bapak Erik stop, ya, berhenti bermain suling. Dan Bapak Erik mendapat jeruk, mendapat apa lagi? Apel, keju, brownies, wah banyak kuenya. Bapak Erik senang ya. Terus ibu ini berkata, kamu jahat kamu ambil semua kueku tapi kamu tidak bayar, jahat kamu. Terus Bapak Erik berkata, nanti aku tiup lagi loh sulingnya loh. Enggak. Lalu ibu itu pergi, tapi ibu itu merasa sakit hati ya, karena kue-kuenya diambil tapi tidak dibayar. Nah, setelah ibu itu pergi, Bapak Erik mengambil kue-kue yang ada yang berjatuhan tadi, terus dia makan. Enak ini brownies. Aku belum sarapan. Aduh, enak sekali, terasa coklatnya, susunya terasa. Baunya juga enak kue brownies ini. Aduh, kapan ya aku bisa makan kue seenak ini? Rasa-rasanya belum pernah aku makan kue seenak ini. Wah, ini adalah pagi yang indah. Aku bisa makan brownies. Datanglah seorang gembala kambing. Nah, gembala kambing ini diikuti oleh kambing-kambing. Embek, embek, embek. Lalu Pak Erik menyapa gembala kambing ini. Hai gembala. Hai Pak Gendut. Aduh, kambing-kambingmu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Iya dong. Kan aku pelihara setiap hari, aku sayangi. Aku bawa ke padang rumput hijau, tak beri makan setiap hari, tak sayang-sayang. Gembala kambing-kambingku nggak ada yang jelek. Semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Wah, aku kepengen punya kambing-kambingmu itu. Boleh nggak aku beli? Pakai suling. Hah? Beli kok pakai suling? Iya, aku nggak punya uang. Aku punyanya suling. Kok beli kambing pakai suling? Iya, tapi ini sulingnya bukan suling sembarangan loh. Ini sulingnya bagus, istimewa, suling ajaib. Ah, masa biasa gitu kelihatannya? Enggak, sungguhan ini sulingnya bukan suling biasa, walaupun dia suling tua. Lalu Pak Erik mulai meniup sulingnya. Terus si gembala itu menari. Bukan hanya gembalanya yang menari,
kambing-kambing yang mendengar suling Pak Erik ini juga ikut menari, semuanya menari. Kalau Pak Erik niup sulingnya cepat, tariannya cepat, ya. Kalau Pak Erik tiup sulingnya pelan, tariannya ikut pelan. Tapi lama-lama capek. Nah, karena capek, gembala kambing ini berkata, ya udah, ambil saja semua kambingku. Stop, aku sudah capek, nggak kuat nari terus. Stop. Lalu Pak Erik stop, sungguhan lo ya, aku ambil semua kambingmu. Ya, aku nggak kuat, sudah capek narinya. Ambil semua kambingku, ambil semua. Lalu gembala kambing ini pergi. Ya, sebelum pergi gembala kambing ini berkata, kamu jahat, ambil semua kambingku, tapi kamu nggak mau bayar pakai uang, jahat. Nanti aku tiup lagi loh sulingku loh. Nggak. Lalu gembala kambing ini pergi, ya. Nah, Pak Erik merasa senang. Wah, sangat istimewa sulingnya ini. Kalau aku tiup suling ini, orang yang mendengarnya akan memberikan apa yang aku inginkan. Nah, tapi Pak Erik nggak mau pulang, ya. Dia sudah punya kue, punya jeruk, punya apel, punya keju, punya brownies, tapi dia nggak berani pulang. Kenapa? Ayo, kenapa? Pak Erik ini belum berani pulang? Dia punya kambing banyak loh, tapi dia belum berani pulang karena dia belum punya uang. Istrinya pesan kan, kalau nggak bawa uang nggak boleh pulang. Jadi Pak Erik belum pulang, ya, belum punya uang. Nah, Pak Erik masih duduk-duduk di bawah pohon. Lalu datanglah orang kaya. Kok tahu kalau kaya? Karena bajunya bagus, sepatunya bagus, ya. Nah, celananya bagus. Jadi ini yang datang adalah orang kaya. Lalu Pak Erik menyapa orang ini walaupun tidak kenal. Halo Mister. Halo Tuan, katanya. Halo juga. Mister, aku minta uang dong. Lah, kok minta uang? Iya, aku miskin, nggak punya uang. Aku nggak berani pulang kalau nggak bawa uang. Masa kamu miskin? Itu kamu ada brownies, ada keju, ada apel, ada jeruk, ada kambing-kambing. Masa kamu miskin? Iya, betulan, aku miskin, katanya Pak Erik. Aku nggak punya uang, aku nggak berani pulang. Minta uang dong. Kok minta-minta sih? Kerja dong, kerja. Kok minta-minta? Tolong minta uangnya. Atau gini deh, aku punya suling yang bagus. Mau nggak beli sulingku? Terus orang kaya itu berkata, No, aku tidak mau suling. Terus Pak Erik meniup suling itu. Terus orang kaya ini menari-nari karena mendengar sulingnya Pak Erik, ya. Menari-nari, tambah cepat sulingnya, tariannya juga cepat. Lalu orang kaya itu kecapean menari. Aduh, stop. Nanti aku kasih uangku. Stop. Terus Pak Erik stop main sulingnya. Terus Pak Erik diberi uang, ya, oleh Mister ini, oleh Tuan ini. Terus Tuan ini berkata,
Kamu jahat kamu. Kamu mau uangku tapi kamu tidak bekerja. Nanti aku tiup lagi sulingku. Lalu orang kaya ini pergi, ya. Tapi dia sudah memberi uang kepada Pak Erik. Sekarang Pak Erik punya uang, Pak Erik berani pulang, ya. Dia pulang ke rumahnya. Mama, aku pulang bawa oleh-oleh. Bawa uang enggak? Bawa. Ini uangnya 1 kantong, katanya Pak Erik, ya. Terus aku bawa brownies yang enak, apel yang segar, jeruk yang manis. Aku bawa kambing yang banyak. Hah? Memangnya papa kerja apa? Aku nggak kerja. Loh, kok bisa dapat itu semua? Mencuri ya? Bukan mencuri sih. Terus apa yang papa kerjakan? Aku tadi nemu suling tua di bawah pohon. Kalau aku tiup suling ini, aku bisa mendapatkan apa saja yang aku inginkan. Aku bisa minta kepada orang yang menari-nari. Kalau aku tiup suling ini, orang yang mendengar itu menari. Kambing yang mendengar, kambingnya juga ikut menari. Oh ya? Wah, nggak bener ini, katanya istrinya, ya. Wah, nggak bener, masa papa nggak kerja, papa dapat kue, dapat buah, dapat suling, dapat uang. Nggak bener ini, papa harus pulangkan itu. Kue-kue itu papa harus pulangkan. Papa harus pulangkan kambing itu kepada pemiliknya, juga uang itu. Terus istrinya berkata, mana sulingnya? Ini sulingnya. Suling ini akan kubuang, kubakar di api. Aku tidak mau seperti itu, katanya gitu. Loh, jangan Ma, jangan dibuang ke api. Eman-eman Ma, sayang Ma. Terus istrinya sekarang yang meniup suling itu. Sekarang Pak Erik yang menari. Pak Erik menari sampai capek. Lalu Pak Erik berkata apa? Stop, aku mau kerja keras. Sungguhan ya. Lalu Ibu Ana menghentikan tiupan sulingnya. Mulai hari itu Pak Erik mau kerja keras, ya. Halamannya yang berantakan dirapikan, gerobaknya yang berantakan dirapikan, sapinya yang kurus, dulunya kurus nggak dikasih makan, sekarang Pak Erik cari rumput hijau dikasih makan sapinya. Rumahnya yang hampir ambruk, hampir roboh, reot-reot itu rumahnya dibenerin, dikasih kayu yang kuat. Nah, sekarang ibunya, Ibu Ana dan anak-anaknya bahagia. Karena apa? Karena punya papa yang rajin bekerja. Setiap hari Ibu Ana ini, ya, membawa suling ajaib itu, ditaruh di kantongnya. Ya, kantongnya besar. Nanti kalau Pak Erik malas-malas kerja, dia mau tiup sulingnya supaya Pak Erik tidak bermalas-malasan lagi. Nah, anak-anak, ceritanya selesai di sini. Dari cerita ini kita belajar, hendaklah kita hidup rajin, tidak boleh bermalas-malasan, ya. Karena kalau kita bermalas-malasan itu tidak baik, ya. Kalau ada PR, kita harus kerjakan PR kita. Kalau ada tugas dari teacher, kita harus kerjakan tugas dari teacher. Kalau mama sibuk di rumah, kita harus rajin membantu, ya. Bawa piring kotor ke tempat cuci piring, bisa kan? Nanti kalau anak-anak
sudah tinggi badannya, bisa cuci piring sendiri, bantu mama cuci piring sendiri. Oke? Sampai jumpa dalam cerita berikutnya.